Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh masih at-taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih bisa hadir di masjid melaksanakan kewajiban rutin harian kita di pagi hari, salat subuh berjamaah. Dan sekarang alhamdulillah Allah masih berkenan melimpahkan kesempatan kepada kita untuk mengaji. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasrul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasrul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan maqalah yang ke-10 dari bab rubai. Pagi ini kita akan membahas maqalah baru, maqalah yang ke-11. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Maqalah yang ke-11. Anin nabiyyi annahu qala. Maqalah yang ke-11 ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya beliau bersabda, as-salatu imaduddin was-shamtu afdal was-sadaqatu tudfi'u ghadbar rabbi was-shamtu afdal was-shawmu junnatun was-shamtu afdal wal jihadu sinamuddin was-shamtu afdal. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Was-shamtu afdal. Dan diam itu lebih utama dibandingkan dengan salat. Was-sadaqatu tudfi'u ghadbar rabbi. Yang kedua, sedekah itu bisa menolak ya, atau memadamkan kemurkaan
Allah ya, Tuhan ya. Wasomtu afdal, dan puasa itu juga lebih utama dibandingkan dengan sedekah ya. Wasomu junnatun, dan puasa itu perisai. Wasomtu afdal, puasa lebih utama. Wal jihadu sinamuddin, dan yang keempat, jihad itu merupakan puncak agama. Wasomtu afdal, dan diam juga lebih utama. Jadi makalah yang ke-11 ini menunjukkan betapa yang namanya diam itu ternyata sangat utama ya. Nah, nanti diam yang utama itu diam yang bagaimana, itu yang harus kita pahami dengan baik ya. Ya. Baik, mari kita bahas satu persatu, dan pagi ini mungkin kita akan fokus pada poin yang pertama, as-salatu imaduddin was-shamtu afdal. Salat itu adalah tiang agama. Nah, ini kebetulan Imam Nawawi memberikan syarah yang cukup panjang, sehingga saya cukup membacakan saja ya. Nah, dengan dia memberikan penjelasan sekedarnya untuk menjelaskan lebih lanjut dari poin-poin yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Ai asluhu, yang dimaksud sholat itu adalah tiang agama, itu berarti ya sholat itu merupakan pondasi agama, pokok agama. Faqiwamuddin, maka yang dimaksud dengan menegakkan agama ya, jadi karena yang namanya sholat itu merupakan tiang agama, maka yang maka menegakkan agama, qiwamuddin laisa illa biha. Menegakkan agama itu tidak ada lain kecuali ya dengan menegakkan sholat itu ya. Makanya ada ungkapan lain ya, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Itu yang menunjukkan betapa karena sholat itu merupakan tiang agama, maka mendirikan sholat itu tidak ada cara lain kecuali ya dengan melaksanakan sholat itu. Nah, ini Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan ya. Kama annal baita, sebagaimana sesungguhnya rumah ya, la yaqumu illa ala amudihi. Rumah itu ya tidak bisa tegak kalau tidak ada tiangnya, nah begitu ya. Jadi Imam Nawawi sangat jelas sekali nih memberikan perumpamaan mengenai sholat sebagai tiang agama itu dengan mengumpamakan ya ibarat rumah ya. Rumah itu kalau tidak ada tiangnya ya ambruk ya, rubuh ya. Oleh karena itu kalau ingin mendirikan rumah ya harus ada tiangnya ya. Fahiyya, ya, maka sholat itu ya, tahqiqun lil ubudiyyati, karena sholat itu begitu penting ya, sebagaimana digambarkan sebagai tiang agama yang tanpa sholat itu agama akan rubuh itu ya. Sholat itu tahqiqun lil ubudiyyah ya. Ya. Salat itu mengekspresikan ya, menyatakan ya, untuk
penghambaan, ya. Jadi kehambaan, ya. Jadi sholat itu menunjukkan bukti nyata dari bahwa seseorang itu mengaku sebagai hamba, ya. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai hamba, ya, kok tidak sholat, itu gimana membuktikannya? Kira-kira begitu, ya. Nah, kalau orang itu kok sudah melaksanakan sholat, itu berarti dia sudah menunjukkan diri, ya, ya tadi menunjukkan diri dengan bukti sudah menjadi hamba itu. Hamba Allah lah maksudnya, betul ya, hamba Allah, ya. Ya. Nah, wa adaun li haqqir rububiyah, dan sholat itu juga menunjukkan bahwa itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak ketuhanan, ya. Jadi di samping menjadi bukti kehambaan kita, sekaligus menunjukkan rububiyah itu Tuhan, tapi dalam konteksnya bahwa Allah itu zat yang maha menciptakan alam semesta, ya, maha maha menyempurnakan alam semesta, menguasai alam semesta, memiliki alam semesta. Karena Allah itu menjadi pencipta, pemilik, penguasa, penyempurna alam semesta, maka konsekuensinya ya kita mau menyembah tadi itu, mau menjadi hambanya tadi itu, ya begitu, ya. Jadi itu sholat, ya. Jadi sholat itu penting sekali, ya, penting sekali, ya. Makanya dia menjadi bukti nyata, ya, bukti nyata dari seseorang sudah memposisikan diri sebagai hamba Allah, sekaligus juga bukti nyata bahwa seseorang itu telah melaksanakan hak-hak ketuhanannya Allah, ya, hak-hak rububiyah Allah, ya. Jadi Tuhan bukan punya hak untuk disembah, ya. Makanya kalau kita memaknai syahadat itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah itu kalau di pesantren biasanya menerjemahkannya itu ora ana pangeran kang hak disembah, ya. Ora ana pangeran, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, ya, illallah, kecuali Allah, ya. Nah, kalau yang berhak itu hanya Allah, berarti yang lain-lain tidak boleh disembah memang. Wong dia tidak punya hak untuk disembah. Nah, gitu. Jadi makanya sholat itu adaun di haqqir rububiyah itu tadi, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngaji dengan model pesantren, ya, dengan makna utawi iki-iku itu sebenarnya ya bagi orang yang memang tidak terbiasa ya bingung itu apa ya kok utawi iki-iku macam-macam ini bingung, ya. Tapi sebenarnya kalau dengan makna model pesantren seperti itu menjadi jelas, menjadi jelas apa maksud, karena masing-masing kata itu di dalam ngaji di pesantren itu kedudukan kata di dalam kalimat itu menjadi sangat jelas, sehingga jadi maknanya jelas sekali, menjadi jelas sekali, ya. Nah, cuma kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak pas kalau kemudian diterjemahkan secara terlek dalam bahasa Jawa model pesantren, ya tidak, pasti harus agak ada modifikasi menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, supaya bisa difahami dengan baik, ya.
Ya, jadi sekali lagi ya, bahwa sholat itu posisinya adalah sebagai tiang agama yang untuk menegakkannya itu tidak lain ya dengan sholat itu sebagaimana rumah ya yang tidak bisa tegak kalau tanpa adanya tiang ya. Dan sholat itu sekaligus juga merupakan bukti nyata ya, kehambaan seseorang dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari hak rububiyah Allah ya, hak ketuhanan Allah. Jadi Allah itu memang zat yang telah menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang menyempurnakan alam semesta, sehingga hanya Allah saja yang berhak untuk disembah ya. Nah ekspresinya ya dengan sholat itu ya. Nah Imam Nawawi masih memberikan penjelasan ya terkait dengan betapa pentingnya sholat itu ya. Wa jami'ul ibadati, dan semua ibadah ya, wasailu ila tahqiqi sirriha ya, itu menjadi wasilah ya, menjadi perantara ya kepada tahqiq tadi itu maknanya ya menyatakan ya rahasia-rahasia dari sholat itu ya. Nah ini penjelasan dari kalimat yang pertama, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Nah was-shamtu afdal, dan diam itu lebih utama. Nah, kenapa diam itu lebih utama? Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan. Qala ya, dawuh Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi dawuh, as-shamtu arfa'ul ibadati. Diam itu merupakan ibadah yang tertinggi ternyata ya. Rawahu Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini merupakan hadis yang dilatih oleh Ad-Dailami dari Abu Hurairah ya. Ya. Masya Allah, ini mungkin jarang kita dengar ya. Ternyata diam itu merupakan ibadah yang tertinggi. Nah hadis ini kemudian ya, oleh Imam Nawawi diberi penjelasan cukup panjang ya. Ai as-sukutu amma la yanfa'u. Ya, ini yang tadi saya maksudkan, diam itu maksudnya apa ya. Kok sampai kemudian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah yang lain itu. Ya. Dia menjadi ibadah yang paling tinggi itu. Ya. As-sukutu amma la yanfa'u, yakni diam dari hal ya Allah ini pilek kok enggak rambung-rambung ya. Ai as-sukutu amma la yanfa'u ya, diam dari hal yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan manfaat. Dalam apa? Fid dini wad dunya. Ya. Ya. Tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat, baik itu dalam hal urusan agama maupun urusan dunia. Ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara atau kita melakukan perbuatan atau perkataan yang bermanfaat untuk dunia apalagi akhirat, yaitu ya tentu saja lebih baik yang bermanfaat ketimbang diam, itu maksudnya begitu ya.
Ya. Ya. Uang tidak bermanfaat aja tidak boleh. Apalagi kalau sampai dilarang, sampai berdosa. Ya, melakukan perbuatan kok sampai mengakibatkan dosa. Wah, itu tambah tidak boleh lagi itu. Baru tidak bermanfaat aja itu sudah tidak boleh. Ya. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu kan disampaikan ya. Jadi orang beriman itu tidak hanya kok meninggalkan yang dilarang. Ya, meninggalkan yang tidak bermanfaat aja itu diperintahkan memang ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Di antara tanda baiknya kepribadian seseorang itu adalah ketika seseorang itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna bagi dirinya ya. Baik itu perkataan maupun perbuatan ya. Sejalan dengan itu dalam Al-Quran misalnya ketika Allah menjelaskan mengenai ciri orang yang beriman itu ya walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun ya. Orang yang beriman itu adalah orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermakna ya, yang tidak ada gunanya ya. Ya, ya saya kira Masya Allah kita seringlah ya ini terjebak di dalam hal-hal yang tidak bermakna ini ya. Baik itu kadang-kadang ya perkataan maupun perbuatan ya. Nah itu apa namanya? Sebaiknya ditinggalkan itu dan sebaiknya diam dalam arti tidak melakukan dan tidak mengatakan. Ya. Ngobrol tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya di agama di dunia aja tidak ada misalnya, kan ada juga itu ya. Lo kalau ngobrol terkait dengan persoalan dunia itu misalnya kita membicarakan apa yang sekiranya masih bermanfaat untuk dunia itu ya bahas apa misalnya bahas kemajuan RW, bahas kemajuan RT ya, bahas ben sehat, bahas ben apa itu kan manfaat semua itu meskipun untuk kepentingan dunia itu ya. Nah kalau sudah nggak ada kepentingannya ya tapi Masya Allah ini betapa kita masih sering terjebak gitu kan ya teman. Jadi ngobrol gitu bos sing dibicarake kadang-kadang apa namanya yang tadi itu tidak ada manfaatnya untuk akhirat ya, bahkan dunia pun juga tidak ya, malah cenderung kadang-kadang mengarah ke dosa ya. Karena apa? Ujung-ujungnya kemudian ya sok merasani wong ya ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita setelah ngaji ini tuh semakin mulai agak ngerem sedikit ya terkait dengan persoalan diam dari hal yang tidak berguna itu ya. Kalau masih berguna untuk agama sekalipun, untuk dunia sekalipun masih baik gitu ya. Nah, orang ngobrol di pasar tawar menawar kan ya tidak diam itu kan ya, itu kan ngobrol itu kan ya bekerja itu masih ada kepentingan dunianya itu ya. Boleh itu masih ya begitu. Nah jadi ini yang dimaksud dengan as-shamtu arfaul ibadah ini oleh Imam Nawawi disebut dengan ciri diamnya itu diam dari hal yang tidak bermanfaat ya, baik bermanfaat untuk dunia maupun untuk akhirat lebih-lebih ya, untuk agama maupun dunia loh ya. Nah, yang menarik ya masih menurut Imam Nawawi ini yang dimaksud dengan diam di sini adalah watar kurraddi ala man i'tada.
meninggalkan membalas atas orang yang kalau bahasa letterleknya itu ya menyerang, ya orang yang zalim, orang yang berbuat jahat lah begitu. Ya, wah ini juga itu termasuk diam yang tadi itu dianggap sebagai ibadah yang tertinggi itu. Ya, ada orang berbuat zalim kepada kita, orang berbuat jahat kepada kita, ya. Kita ini kan mestinya ya wajarnya bales ya, orang jahat dengan kita masuk kita diam. Ya. Nah, kalau kita kemudian lalu bisa tidak membalas, ya. Nah, itu dianggap sebagai diam. Diam dalam kerangka ibadah, bahkan yang disebut sebagai arfa'ul ibadah. Ya. Makanya Nabi itu pernah menyatakan orang yang kuat itu bukan kok para pegulat atau petinju, itu bukan. Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan marah ketika dia sebenarnya bisa membalas itu, ya. Itu orang kuat kata Nabi itu. Karena itu butuh apa namanya? Ketahanan mental luar biasa itu. Orang bisa menahan marah itu luar biasa itu, ya. Pada umumnya kan orang kalau ada yang tidak beres dengan kita kan kita marah itu dan membalas kita itu. Nah, kalau orang kok bisa menahan diri tidak membalas ketika dijahati orang, dizalimi orang, diserang orang, wah itu diam yang seperti itu, diam yang tadi merupakan ibadah, bahkan ibadah yang tertinggi tadi itu, ya. Dan ini memang sejalan dengan Al-Quran, ya. Al-Quran memerintahkan kita itu untuk menolak kejahatan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Ya. Tolaklah kejahatan itu dengan ahsan, yang terbaik, yang lebih baik. Ya. Makanya saya sudah berkali-kali menyatakan, ya, jadi yang namanya perbuatan ihsan itu perbuatan yang terbaik. Ya. Nah, Nabi kita itu secara khusus mencontohkan ihsan itu dengan 3 hal, ya. Ya, yang kemarin barusan saya juga sampaikan di halal bihalal di RT itu, ya, itu. Ya. Kata Nabi itu, kalau kamu dizalimi, ya, maafkan. Ya, ini, ya, konteksnya sama persis dengan yang dibicarakan ini. Jadi kalau ada orang yang zalim kepada kita, kita tidak membalas, ya, tapi kita maafkan. Ya, jadi memaafkan orang jahat kepada kita itu, masya Allah ini, ya, itu termasuk diam yang dalam kerangka ibadah, bahkan yang merupakan ibadah tertinggi. Ya. 2 yang lain, ya, sil man qata'aka, ya, ya. Sambunglah orang yang memutus silaturahim dengan kalian. Nah, memang angel itu. Memaafkan orang yang berbuat jahat itu angel, ya. Ini bersilaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Nak sing akeh kan ya wis tau kono medhot seduluran ya ben wae rasa disambung. Karep-karepe ngono. Pokoke mbah aku kon nyambung gitu. Dan kadang-kadang sampai kemudian lalu itu ada ungkapan dalam bahasa Jawa, ya, dadi godhong serak gelem nyuwek, dadi apa kayak namanya, dadi banyu rak gelem nyawuk, Pak, ya Allah, sampai segitunya itu ungkapan dalam bahasa Jawa itu untuk menggambarkan orang yang tidak mau silaturahim itu, wong jutaan, wong konflik, ya. Lah perintahnya Nabi, nak ana wong putus silaturahim iki kon apa jenenge? Kon nyambung gitu, kon nyambung, ya. Ya. Masya Allah ini, ya. Jadi lah yang terakhir, yang 3 tadi sudah terlanjur saya sebutkan sekalian. Yang ketiga adalah orang yang kalau tidak pernah memberi, justru berilah, ya.
wa wa'ti amman haramaka, ya. Beri orang yang tidak pernah memberikan. Kuwi yo angel berduae ya. Nak sing akeh wong ya istilahnya ya saling memberi ya toh. Wong kono memberi ya gantilah balas memberi gitu. Tapi Nabi tidak begitu ya. Sil mangqata'aka wa'fu amman dzalamaka wa'ti amman haramaka ya. Jadi malah justru diperintahkan untuk memberi orang yang tidak pernah memberi. Wah ini ihsan betul. Ihsan itu ya itu tadi jadi melaksanakan kewajiban lebih dan menuntut hak yang sedikit itu ihsan. Ya. Jadi lebih tinggi tingkatannya ketimbang adil. Kalau adil itu seimbang. Ya. Orang memberi kita beri itu adil. Ya, ya, nah, begitu. Ya. Orang bersilaturahim kita balik balas silaturahim itu adil, seimbang. Ya. Tapi kalau ihsan itu apa namanya? Levelnya lebih tinggi. Ya. Jadi makanya ada perintah itu ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba itu. Ya. Adil itu sudah baik, ihsan lebih baik lagi, memberi itu lebih baik lagi, karena memberi itu sudah tidak mengharapkan balasan sama sekali. Ya, nyoh tok, ya hanya memberi saja. Wah, ini waktunya sudah habis ya. Jadi terpaksa ini sampai di sini dulu ini. Jadi ini poin pertama aja belum selesai ini ya. Tolong besok diingatkan kalau saya lupa ini ya. Jadi poin pertama belum selesai. Ya. Nah, ini soalnya panjang nih, baru syarahnya Nawawi aja panjang ya, panjang sekali ini. Jadi ini maaf ya, poin pertama belum selesai. Jadi besok tolong saya diingatkan poin pertama belum selesai kalau saya lupa ya. Sampai dengan watar qurraddi ala man iqtada. Ya, jadi tidak melaksanakan pembalasan terhadap orang yang berbuat kejahatan. Itu ya. Nanti masih ada beberapa poin lagi. Baik, sampai di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu terpaksa kita akhiri dan mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.